nyalon juga. Yang saya tahu kan Golkar sudah deklarasi Banten itu deklarasi Golkar Banten itu Airlangga Hartarto untuk diusung jadi presiden, Andika Hazrumi untuk jadi calon gubernur Banten. Kemungkinan bisa pisah dengan Pak WH, tapi politik nggak ada yang tahu. Banyak kemungkinan ya. Sampai detik terakhir itu pasti banyak kemungkinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan sekalian. Pada bincang-bincang Harits kali ini kita akan membahas dua hal di penghujung tahun ini ya. Saya PJ Robenaris akan membawa acara pada bincang-bincang Harits kali ini. Tentunya kita sudah dengan Pak Dr. Harits. Oke, Pak Dr. Harits, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, baik ya. Baik ya, alhamdulillah Pak Dokter. Baik, Pak Dokter, pada bincang-bincang Harits kali ini kita akan membahas mengenai dua hal yang cukup besar ya, terkait dengan isu atau kebijakan publik, politik di tahun 2021 dan kemudian juga kita juga ini mau menyongsong tahun baru ya. Iya. Tahun yang baru, yaitu kita juga akan membahas tentang Outlook 2022. Nah, di 2021 ini tentu banyak isu-isu ataupun kebijakan publik maupun juga politik yang telah terjadi, Pak Dokter ya. Banyak hal yang kemudian menjadi catatan sejarah juga di tahun 2021. Menurut pandangan Pak Dokter sendiri, seperti apa melihat tahun ini di dalam konteks kebijakan publik dan isu-isu politik yang kemudian berkembang dan juga hal-hal yang banyak menyita perhatian masyarakat dan juga banyak hal juga mungkin yang berperan terhadap dampak-dampak bagi dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara seperti itu. Oke. Ya, terima kasih VJ, dan tentunya nggak terasa kita di penghujung akhir tahun di 2021 ya. Ya, jadi kalau kita berbicara 2021, berarti kalau kita berbicara satu tahun ini dalam kebijakan publik dan politik ada isu apa saja sih gitu kan, atau apa yang paling fenomenal. Tentunya 2021 ini kita dihabiskan dengan energi kita ya terkait dengan pandemik. Penyelesaian pandemi COVID. Ya, dalam pandemi COVID ini tentunya ada beberapa hal ya yang dalam catatan saya. Masalah yang pertama, kebijakan pertama itu terkait dengan pandemik. Yang kedua, penanganan pandemik COVID-19. Yaitu pertama, pemerintah mencoba melakukan beberapa alternatif kebijakan yang coba diakselerasikan oleh pemerintah ya. Misalkan pertama yang paling terkenal yaitu kita berganti-ganti nama kebijakan terkait penanganan pandemik, dari lockdown, kemudian PSBB, kemudian PPKM darurat, ada terakhir level-levelnya juga. PPKM level, dan itu udah kita bahas di beberapa podcast kita. Nah, itu sih yang paling pertama. Kemudian dari hasil itu isu lain kalau kita melihat pada konteks kebijakan dan politik, memang dari 2021 ini memang sudah mulai terasa aroma terkait dengan demokrasi nanti di tahun 2024, walaupun memang masih panjang perjalanan, kurang lebih 2 tahun 3 tahun ke depan ya. Tapi 2021 ini merupakan pemanasan. Kita melihat beberapa aktor politik misalkan, kemudian para tokoh-tokoh nasional maupun daerah, kepala daerah gitu kan, baik dari kementerian, kepala daerah ataupun para tokoh-tokoh lainnya, ini sudah mulai bermunculan nama di 2021 kemarin. Nah, mereka juga mencoba mengambil momentum isu dalam kejadian-kejadian terkait dengan penanganan pandemik. Nah, terutama memang penanganan 2021 kemarin juga salah satunya kita agak sedikit bernapas lega terkait pandemik, yaitu karena sudah ada vaksin. Tapi ada problem lain di Indonesia, yaitu bagaimana program vaksin ini berjalan dengan lancar atau berjalan dengan baik. Dan ini awalnya tidak diterima kan vaksin ini. Sampai akhirnya luar biasa hari ini kita sudah sebagian besar masyarakat, namun memang belum
ketercapaian maksimal belum tercapai ya, tapi artinya hari ini ketercukupan terkait dengan masyarakat yang sudah divaksin ini sudah mulai, kesadaran sudah tinggi dan herd immunity sudah mulai terbentuk. Nah, catatan lainnya di 2021 ini memang saya lebih melihat pada beberapa, coba saya baca secara data ya, hasil lembaga-lembaga survei yang menilai, yang pertama rata-rata lembaga survei itu menilai terkait dengan lembaga pemerintah, kepuasan kinerja pemerintah sebetulnya, kepuasan kinerja pemerintah. Dan luar biasanya kepuasan kinerja pemerintah dinilai publik di akhir Desember ini, yang saya baca dari beberapa rilis lembaga-lembaga survei yang melakukan survei ya di sepanjang November Desember ini menangani waktu 1 bulan ini ya. 1 bulan ini dia mengalami hasil yang cukup signifikan. Kalau saya bandingkan di bulan Maret, hasil survei di bulan Maret itu kepuasan masyarakat pada pemerintah di angka 64, rata-rata 64 sampai 67%. Cukup puas ya dalam pelayanan penanganan pandemik dan kinerja pemerintah. Ya. Namun di akhir tahun justru melesat. Kurang lebih antara rating berapa lembaga survei mengeluarkan angka 71 sampai 74% publik menilai bahwa kinerja pemerintah sudah sangat baik sekali. Nah ini tentunya saya berpikir atau melihatnya ya akhir tahun ini ditutup dengan cukup manis gitu ya, walaupun banyak sekali PR-PR yang luar biasa tetap harus diperhatikan. Nah kurang lebih seperti itu sih kalau untuk melihat di 2021 ini. 21 ya, Dokter. Baik, di sisi lain juga memang banyak hal ya Pak Dokter ya. Tadi memang betul secara data juga ya dari lembaga survei, tadi beberapa lembaga survei yang telah dijelaskan. Tapi saat ini juga telah mencuat ya varian baru ini. Oh iya. Ya, yang Omicron itu ya. Jadi di sisi lain memang kita merasa betul kita dari data itu kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi COVID. Tapi juga ada tantangan baru yang kemudian saat ini muncul, yaitu jenis atau varian baru ya, virus Omicron itu. Dan betul. COVID jenis baru ya. Varian baru. Kemarin Delta ya, kemudian kita sempat kena tsunami gelombang kedua terkait dengan pandemik dan disinyalir hari ini varian yang terbaru COVID-19 Omicron ini lebih bahaya katanya gitu, dan ini dikhawatirkan menjadi gelombang ketiga. Ya mudah-mudahan tidak terjadi, tapi isu ini di akhir tahun lagi kan, ngeri juga ya, di akhir tahun lagi. Artinya kita mengakhiri memang dengan manis, tapi ada PR. Akhir tahun dengan awal tahun ini kan sangat dekat gitu ya. Jadi kita itu leganya cukup cepat juga begitu. Nah ini menyangkut tadi sebelum kita masuk ke Outlook 2022 ya Dokter ya. Pak Dokter sendiri melihat seperti apa ya, baik di nasional dan juga kita berbicara di Banten ya. Pak Dokter sebagai kebijakan publik nilai ini seperti apa secara singkat saja sebelum kita masuk ke atau kita membahas Outlook 2022. Oke, ya. Tadi kurang lebih kalau yang di nasional isu-isunya memang kita masih baik nasional maupun daerah sebetulnya masih isu yang hampir sama ya sebetulnya, masih terkait dengan pandemik, kemudian penanganan pandemi COVID, kemudian terutama vaksin, penyelenggaraan vaksin. Namun di lain hal itu juga banyak juga faktor-faktor kebijakan pendorong-pendorong lainnya dan pendukung lainnya. Contoh pemerintah mengeluarkan bantuan dalam penanganan COVID ini, misalnya bantuan langsung tunai, bantuan sosial, kemudian bantuan-bantuan sejenis lainnya bentuk, saya sebutnya kalau dalam konteks kebijakan itu distributive policy. Jadi kebijakan yang secara cuma-cuma diberikan pada masyarakat, bentuknya seperti subsidi dan yang diharapkan untuk bisa meringankan atau menangani kondisi yang sedang darurat. Secara langsung. Gitu secara ya? langsung itu yang baik di pusat maupun daerah ya kesamaannya. Kemudian kalau kita melihat geser isu ini ke Banten sebetulnya banyak isu-isu yang fenomenal. Contoh ya terkait dengan isu di Banten yang paling fenomenal sebetulnya dalam kondisi pandemik ini terjadi kasus korupsi pengadaan alat kesehatan, masker dan sebagainya di Dinas Kesehatan Provinsi Banten dan sudah ditentukan tersangkanya. Dan selain itu yang paling ngeri saya bilang kalau kita tarik ke Banten itu ya terjadi juga ya kasus korupsi dana hibah pondok pesantren
Agak ngeri saya. Ya, tapi jangan kita bahas itu ya, karena betul. sensitif Ini kalau ngomongin pondok pesantren. Kita secara ini sih gambaran umum saja. Tapi itu kebijakan itu isu yang ada di daerah. Kemudian isu lainnya yang tidak kalah pelik lagi di daerah Banten itu berbicara kepada tiba-tiba mundurnya Sekda Banten. Sekda Banten. Selain itu juga ada juga ketercapaian hasil pembangunan di Banten dalam ulang tahunnya Banten yang ke-21 ya, 21 tahun. Nah, kemudian juga di Banten juga ada beberapa isu lainnya yang mungkin terakhir sebetulnya isu terkait dengan UMR ya. UMR bahwa Pak Gubernur tidak mengambil langkah kebijakan yaitu tidak menaikkan UMR regional di wilayah Banten. Sebagaimana aspirasi para buruh ya. Nah, ini juga jadi gelombang aksi demonstrasi besar-besaran yang menyerang langsung pada gubernur dan wakil gubernur, terutama pemerintah Provinsi Banten. Kurang lebih saya melihatnya sebetulnya banyak ya hal-hal yang bisa kita sudut pandang, tapi itu yang saya melihatnya itu yang mungkin paling familiar dan isu-isu itu yang mungkin lebih banyak ada terkait dengan isu kebijakan dan isu politik. Di Banten juga mungkin 2021 ini agak ramainya mungkin memang karena 2022 kepemimpinan Gubernur Banten Pak WH dan Pak Andika kalau nggak salah di bulan Mei itu sudah selesai. Jadi akan terjadi penunjukan PLT. Makanya itu dibahasnya di Outlook 2022 deh. 2022 ya. Baik rekan-rekan. Itu tadi gambaran singkat ya, tapi juga padat dan jelas tadi dari Dr. Harits. Kita melihat kaleidoskop ataupun kita flashback mengenai isu-isu kebijakan publik di tahun 2021. Nah, ini menarik. Memang kalau kita membahas pasti banyak hal yang perlu diangkat begitu ya. Tapi di konten-konten sebelumnya kita sudah membahas ini. Jadi rekan-rekan yang belum menonton bisa menonton ya video-video sebelumnya juga, jadi biar agar nyambung nih dengan video yang akan kita tonton saat ini nih. Jadi biar kalau sinetron kan ada ini ya, bersambung ya. Series begitu ya. Jadi biar nyambung cerita, biar utuh gitu ya. Utuh ceritanya. Oke. Dokter, menarik. Untuk Outlook 2022 ini tentu kita bicara harapan juga ya. Iya. Jadi yang berlalu mungkin ya kita jadikan pelajaran juga, dan ini dalam konteks kebijakan publik juga politik. Di Outlook 2022 ini Pak Dokter melihat seperti apa ya? Misalnya kita juga kan tentu ya itu tadi ya Pilpres juga memang masih lama, tapi dinamikanya sudah terasa banget. Sekarang sudah terlihat begitu ya. Saya pikir untuk ukuran politik 2 tahun 3 tahun ke depan itu sesuatu yang singkat sebetulnya ya. Sangat pasti cepat singkat. Mempersiapkannya juga betul-betul dan sangat matang, mungkin yang lain juga ya nanti. Nah, Pak Dokter melihat ini seperti apa untuk 2022 konteks kita juga Pilpres dan juga itu secara nasional ya. Dan di lokalnya, isu lokal, di arus lokal itu mengenai Pilgub tentunya ini juga menarik. Dua hal ini. Seperti apa Pak Dokter melihat ini? Oke, ya. Ya memang kalau 2021 kita sudah banyak membahas ya di konten-konten sebelumnya. Tadi cuman hanya flashback sharing ringkas, flashback dan sebagainya. Saya melihat kondisi kemungkinan hipotesis saya ya di 2022 kita melihatnya namanya juga mempraduga-duga gitu ya. Kira-kira politik dan kebijakan politiknya bagaimana, isu politiknya, isu publiknya bagaimana, kemudian kebijakan publiknya bagaimana di 2022. Yang pertama tadi masih menyangkut terkait dengan masih pandemik. Kalau isu nasional tentunya saya masih melihat nih secara utuhnya pandemi ini belum selesai di 2022. Apalagi tadi Vija juga sudah kita sudah melihat isu beritanya dan sebagainya, varian baru COVID sudah muncul dan sebagainya. Tentunya ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, harapan tersendiri bagaimana nanti pemerintah mengambil langkah-langkah taktis untuk penanganan COVID supaya tidak terjadi lagi gelombang tsunami ketiga, misalkan itu benar-benar terjadi. Atau saya mungkin pernah diskusi terkait dengan konspirasi COVID ya, tapi ya nggak usah dibahas di sini ya. Artinya jangan COVID dipelihara gitu ya, tapi kita nggak usah urusan yang di situnya. COVID tetap ada gitu kan, ya. Tapi bagaimana saya bilang ini menjadi sebuah isu yang akhirnya dinaik turunkan isunya gitu. Nah itu. Nah pertama penanganan COVID lah ya. Itu. Tentunya isu lainnya terkait dengan vaksin, ketercapaian vaksin. Kita cukup berbangga hati Indonesia kemarin kalau nggak salah di G20 ya, G20. Pak betul. Presiden kita
artinya dikasih kesempatan yang luar biasa, dikasih kesempatan untuk memimpin rapat langsung tersebut ya, dan ketercapaian Indonesia dalam pemulihan ekonomi dan sebagainya ini luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain juga, semua negara dengan kondisi pandemik itu secara ekonomi makro turun drastis semua. Tapi Indonesia memang turun, tapi artinya ketika turun ini kita masih dengan konteks variabel Indonesia lebih sulit dibanding negara lain gitu loh. Ya, dengan melihat luas wilayah, keberagaman budaya, kemudian konstelasi politik, isu sara lain sebagainya ini masih luar biasa. Wah, banyak sekali variabel. Jangkauan itu, tapi Indonesia masih relatif aman, stabil dan sebagainya. Nah, ini sebetulnya siapa yang berhasil? Saya bilang ini berkat ya kekompakan dan kemauan kita bersama di Indonesia ya. Artinya semua warga, semua elemen ini ya melihat Indonesia ini memang ini rumah kita dan ini yang harus dijaga, ya kan. Nah, selanjutnya terkait masih tadi COVID, vaksin, ketercapaian vaksin bahkan hari ini ya kalau bisa sudah di embos ya, ditambah lagi vaksinnya, artinya sudah di dosis ketiga. Bahkan saya dengar-dengar juga, ya saya juga berharap saya segera dapat dosis ketiga juga, nggak ada masalah. Dan berharap teman-teman yang lain, masyarakat yang lain juga, publik lain juga bisa dapat vaksin dosis agar ketiga. Merata ya, agar merata. Immunity-nya maksimal begitu ya. Herd immunity bisa maksimal. Di Eropa sendiri kita sudah bisa melihat Liga Inggris sudah tidak ada jarak, tidak ada ini, gitu kan. Supporternya sudah ini. Akhirnya saya ngelihat itu sudah bahagia sekali. Artinya walaupun disebutnya tidak bisa normal secara utuh, minimal new normalnya menuju kenormalan sesungguhnya gitu loh. Ya kan? Ya, itu isu nasionalnya. Kemudian kalau kita masih melihat hal itu terkait dengan isu nasional, kita melihat juga beberapa tokoh yang tadinya sudah saya sebutkan juga, beberapa tokoh nasional, beberapa tokoh politik nasional maupun politik lokal, baik kepala daerah, menteri, lain sebagainya. Ini sudah lembaga-lembaga survei sudah coba merilis, coba sedikit memetakan nih. Tadi kita sudah sedikit singgung bahwa 2024 itu walaupun 3 tahun ke depan lagi, tapi dalam politik proses ini sangat cepat. Sehingga sudah beberapa lembaga survei yang sudah mengeluarkan hasil surveinya di Desember ini yang terakhir. Beberapa lembaga survei yang saya baca, ada beberapa nama teratas nih yang muncul nih. Misalkan seperti paling unggul hari ini, kalau kemarin survei itu masih Pak Jokowi yang paling unggul, tapi kan Pak Jokowi udah 2 periode, jadi kemungkinan untuk 3 periode secara undang-undang tidak mungkin, tapi kecuali di amandemen. Tapi itu prosesnya sangat panjang juga, agak rumit juga. Pun tidak budget tidak sedikit ya. Betul. Dan di hasil survei yang terbaru di Desember pun publik menilai ya tidak perlu 3 periode dan tidak perlu amandemen. Mayoritas menilai itu tidak perlu. Jadi kemungkinan dan statement Pak Jokowi sendiri juga dia akan just enough gitu, artinya selesai, dan dia ingin membuat legacy peninggalan yang luar biasa di Indonesia. Nah, muncul nama-nama di luar Pak Jokowi, ada Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Ridwan Kamil, Anies Baswedan, kemudian AHY, Risma, Bu Puan, kemudian Airlangga Hartarto, Caimin, Gus Imin, Gus Ami ya, Gus banyak yang bermunculan juga ya. Banyak yang bermunculan. Namun di Desember rilis survei terakhir ini terjadi pergeseran. Kemarin Pak Ganjar itu di posisi 2 dan sebagainya, Pak Prabowo di atas karena mungkin konsep politik ya. Hari ini Pak Ganjar, seberapa survei yang saya baca, beliau sudah rating paling tertinggi. Kemudian disusul oleh Pak Prabowo, kemudian Pak Anies Baswedan, kemudian ada nama Ridwan Kamil, kemudian ada Sandiaga Uno dan Airlangga Hartarto, Bu Puan, kemudian AHY dan sebagainya. Ini semakin sini sudah mulai mengerucut namanya. Dan coba mulai mensimulasikan beberapa calon pasangan tuh. Nah, ini yang kemungkinan di 2022 ini para tokoh-tokoh ini akan meramaikan jagat media kita, media sosial, bahkan cek ombaknya udah mulai dilakukan di 2022 ini. Kemudian terutama para pemilik partai ya, bukan pemilik partai tapi kader-kader partai terbaik seperti misalnya PDI, apakah akan mengusung Pak Ganjar sebagai kadernya atau mengusung Ibu Puan karena terah Soekarnonya. Tapi kan kita lihat hasil survei Bu Puan 1% aja susah gitu loh naiknya gitu, agak repot. Agak kerja kerasnya agak benar-benar kerja keras, dan ya bukan kita tetap dipilih ntar juga pas faktanya ini. Ya selama ini dengan kaidah-kaidah keilmuan ya, kita kan fungsi keilmuan itu scientific gitu kan, scientific knowledge ini kan untuk mengukur itu secara sosial, lebih ilmiah gitu kan. Agak lebih berat ya. Kemudian Golkar dengan Pak Airlangga Hartarto
di 2021 kemarin sudah deklarasi-deklarasi di penguatan-penguatan elemen-elemen Golkar ya. Di nasional juga mereka coba untuk ke sana. Tapi ya baliho sudah di mana-mana. Caimin, Puan ini kan ini kan baliho sudah di mana-mana. Tapi belum mengangkat secara rating hasil survei di Desember 2021 ini. Nah, sehingga 2022 nama-nama ini akan banyak muncul berseliweran di media-media. Nah, selanjutnya kalau kita narik nih tadi nasional, isu politik nasional dan kebijakan nasional. Isu lainnya di kebijakan nasional selain pandemik ya tentunya pemulihan ekonomi. Akselerasi pemulihan ekonomi, kemudian kebijakan pemerintah mendorong bagaimana produktivitas ekonomi dan semua lini ya, baik dari hulu ke hilir, bahkan sampai yang paling ini terbuka investasi dibuka lagi dan sebagainya. Nah, kalau tarik kita ke lokal nih, agak seru sebenarnya kita tarik lokal ke Banten. Karena tadi sudah saya sindir sedikit di Banten itu di bulan Mei 2022 itu Pak WH dan Pak Andika sebagai Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten itu sudah habis masanya. Sehingga akan ditunjuk PLT. Nah, pertanyaannya kan jadi bertanya semua orang nih, siapa PLT-nya? Setelah pertanyaan siapa PLT-nya atau siapa PJ pelaksana tugasnya, kemudian ada pertanyaan lain nih. Apakah Pak WH akan naik kembali mencalonkan diri jadi gubernur atau Pak Andika menyalonkan diri lagi gitu untuk jadi wakil gubernur atau Pak Andika nyalon juga? Yang saya tahu kan Golkar sudah deklarasi Banten itu deklarasi Golkar Banten itu Airlangga Hartarto untuk diusung jadi presiden, Andika Hazrumi untuk jadi calon gubernur Banten. Kemungkinan bisa pisah dengan Pak WH, tapi politik nggak ada yang tahu. Banyak kemungkinan ya. Sampai detik terakhir itu pasti banyak kemungkinan. Pak WH sendiri dirilis survei terkait dengan Partai Demokrat, ya berapa calon muncul seperti Bu Iti, Bupati Lebak, yang juga Ketua DPD Demokrat Banten juga muncul. Kemudian survei dari Pak Rano Karno juga muncul lagi dan beberapa nama-nama juga muncul tokoh-tokoh elit di Banten. Tapi yang paling seru memang PR di Banten. PR di Banten ini Banten yang hanya jaraknya sedikit dengan DKI Jakarta sebagai ibu kota negara. Hari ini PR-nya masih sangat banyak. Walaupun kita tidak bisa mungkin ketercapaian juga banyak. Ketercapaiannya banyak yang sudah diperoleh Pak WH dan Pak Andika. PR-nya juga masih banyak. PR-nya masih banyak, terutama pemerataan pembangunan antara Banten Utara dengan Banten Selatan. Yang berbangga hati sih hari ini ada beberapa proyek nasional yang sudah selesai di Banten nih. Proyek strategis nasional selesai di Banten, terutama jalan, kalau kita merasakan ya, jalan tol Serang Panimbang, akses karena kita aktivitas banyak juga ke Lebak ya kan. Nah, itu juga cukup mendukung aktivitas keseharian ya. Aktivitas keseharian. Mungkin itu kira-kira kalau nasional dan Banten. Baik, itu tadi outlook yang disampaikan oleh Pak Dr. Harits. Ya mungkin ini terakhir ya, Dokter ya. Closing statement melihat tadi juga ya, kita juga sering banget ya kalau memang mau nanti menjelang pesta politik gitu ya, demokrasi dan sebagainya, kita ada kayak perpecahan musiman begitu. Nah, ini mungkin pesan Pak Dokter ini penting sih diingatkan jauh-jauh hari juga mungkin ya, Pak Dokter ya. Closing statement tadi juga dari Outlook 2022. Oke. Sedikit saja. Ya, kalau kita kaitkan pada pesta demokrasi, ya tidak dipungkiri pasti ada saling dukung-mendukung biasanya ini. Tapi saya meyakini bahwa demokrasi yang semakin dewasa ini ketika terjadi perbedaan-perbedaan pendapat. Jadi namanya demokrasi itu memang harus perbedaan pendapat. Jadi kalau satu pendapat, satu pilihan, ya itu namanya demokrasi. Jadi nggak bervariasi. Namanya demokrasi banyak variabel, banyak variasi. Nah, hemat saya atau saran saya terkait dengan kontestasi politik ke depan yang dikaitkan pada baik pilkada atau pilgub di Banten, pilkada bupati dan wali kota di wilayah Banten ya, kemudian politik nasional juga. Saya sangat yakin bahwa warga atau publik hari ini sudah banyak bisa melihat kontestasi politik bukan hanya dari satu sudut pandang mata saja, tapi lebih ke depan. Saya yakin karena banyak juga kaum milenial yang akan memilih di 2024. Jadi hari ini masih SMP, sekolah SMP, anak SMP ya, si SMP atau SMA, 2024 mereka punya hak pilih. Dan cara mindset mereka udah nggak bisa lagi disamakan dengan ya pemilih-pemilih lama ya gitu ya. Jadi mereka lebih banyak berbicara pada komunitas, berbicara pada visi ke depan, berbicara dampaknya pada kelompok kita gimana sih?
profesi ke depan bagaimana sih? Nah, itu yang harus ditawarkan, lebih real. Sehingga kampanye ke depan saya berharap supaya tidak terjadi perpecahan, bukan lagi isu sara agama, suku yang dikedepankan, tapi konsep adu gagasan, terukur indikator keberhasilan, bagaimana ketercapaian, mengelola sumber daya dengan segala keterbatasan. Itu sih sebetulnya yang banyak harus kita lakukan, dan cerdaslah bermain media sosial terkait dengan sharing, menyebar hoax dan sebagainya. Karena ini isu ini yang akhirnya menjadi perpecahan sebetulnya. Baik. Itu sih. Gitu, Jay. Baik rekan-rekan, itu tadi perbincangan pada bincang-bincang Harits kali ini. Pak Dokter, terima kasih banyak. Sama-sama, Jay. Atas sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan selamat Natal untuk VJ dan keluarga dan teman-teman semua, umat Kristiani dan semua yang merayakan hari Natal, dan selamat tahun baru di 1 Januari 2022. Mudah-mudahan kita semua makin berkah dan sukses. Jay. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama, Jay. Oke, rekan-rekan sekalian, itu tadi yang dapat disampaikan. Semoga ini juga memberikan banyak hal bermanfaat ya buat kita semua, dan kita berharap di 2022 ini juga banyak hal kebaikan yang datang untuk kehidupan kita semua. Itu yang dapat disampaikan. Saya VJ Robin Haris dan Pak Dr. Harits undur diri pada bincang-bincang Harits kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua.